Udah ke-record nggak ya? Oh, udah. Jadi kan yang nomor satu kemarin kita udah dijawabin Bapaknya. Pertama tuh tentang apa sih ini, tentang obligasi. Kalau obligasi itu kan investasi jangka panjang non permanen pada Dekel untuk perolehannya sebesar harga perolehannya itu 650 miliar, terus di jurnal kasnya pengeluaran pembiayaan strip obligasi Dekel juga 650 miliar. Terus yang itu apa, pembayaran bunganya, kan suku bunga obligasinya itu 6%, 6% per tahun. Nah, dibayarnya itu tiap 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Berarti kan untuk 2 kali pembayaran 3% tuh. Dikalinya ke par, parnya itu kan 600 miliar yang di sini. Jadi ada 18 juta untuk tanggal 1 Juli. Lalu di tanggal 31 Desembernya itu kita masukin juga, karena kata Bapaknya untuk 1 Januari itu, kita harus akuin dulu di 31 Desember, kita anggap aja sebagai piutang bunga obligasi pada pendapatan LO sebesar 3% dikali 600 miliar. Jadi nanti pas tanggal 1 Januari 2016 baru kita catat kas pada piutang, lalu entar dedel pada kas, gitu. Makanya Bapaknya nyuruh kemarin pakai tanggal 31 Desember untuk bunga bulan Januari. Terus yang kedua ada penyertaan modal negara. Perolehannya sama kayak yang obligasi karena dia sama-sama investasi jangka panjang, tapi bedanya PMN ini adalah investasi jangka panjang permanen, sedangkan obligasi itu non permanen. Jadi kalau investasi jangka panjang permanen ini sama jurnalnya, kita catat sebesar perolehannya yaitu 3,5 miliar. Jadi di sini catat sama juga jurnal kasnya. Pengeluaran pembiayaan PMN pada Dekel 3,5 miliar. Lalu nah di sini, jadi dia ada pembagian dividen tunai. Kemarin, Afifa sudah ngejawab sama Bapaknya, ini kan dibenerin sama Bapaknya. Berarti udah bener. Caranya itu untuk dividen tunai yang PMN ini, dia pakai metode ekuitas. Jadi untuk investasi jangka panjang itu terbagi 2, ada metode biaya sama metode ekuitas. Gimana cara nentuinnya? Jadi kalau metode biaya itu oke aku buka aja PPT-nya ya. Metode biaya itu untuk yang di bawah kepemilikannya itu di bawah 20%. Nah gini, jadi, kita itu tadi di soal bilangnya gini, kita tuh punya saham pada BUMN sebesar 30.000 lembar saham dari 100.000 saham. Artinya kan kita punya 30% tuh. Nah, kalau kita punya 30% berarti kita ada di posisi mana? Kita pakai metode ekuitas atau metode biaya. Jadi di sini lihat dari sini kita tuh punya kepemilikan kurang dari 20% iya atau tidak? Kita punya 30%, berarti kepemilikan kita tidak kurang dari 20%, yang artinya kita pakai metode metode ekuitas. Lalu kan nih kalau misalnya kepemilikan kita 15%, tapi kita memiliki pengaruh signifikan, kalau kita punya memiliki pengaruh signifikan, kita jadinya metode ekuitas. Tapi kalau enggak, kita pakai metode biaya. Nah, kalau untuk metode ekuitas itu sendiri, jurnalnya itu berbeda sama metode biaya, makanya dibedain tadi. Nih. Jadi metode ekuitas itu investasi jangka panjang, pendapatan bagian pemerintah atas laba, ininya juga dikalinya dapatnya kan 10.000 per lembar, dikali 30.000 lembar, jadinya ada 300 juta rupiah yang kita dapatkan dividen tunainya. Lalu ntar ikutin lagi ya. Ya, siapa tadi yang ngomong? Oke, terus jurnal kasnya tinggal langsung aja dedel pada pendapatan
bagian pemerintah atas laba investasi sebesar 300 juta. Itu yang kemarin, yang udah dijelasin Afifah juga. Lalu kita ke nomor 1 yang selanjutnya ya. Nah ini, perolehan tanah melalui pembelian tunai. Jadi melakukan pembelian sebidang tanah, dalam perolehan tanah tersebut terdapat pengeluaran untuk nilai tanah 1,2 miliar. Terus pajaknya 72 juta. Terus, biaya notaris dan balik nama ada 30 juta, honorarium panitia pengadaan sebesar 6 juta, dan panitia pemeriksa barang sebesar 5 juta rupiah. Lalu seluruh biaya perolehan ini akan kita jadikan nilai perolehan si tanah tersebut. Karena sampai dengan tanah tersebut bisa digunakan, semuanya jadi biaya kan. Nah, kita tuh pakai jurnal biasa aja karena dia di sini nggak bilang itu BAST-nya kapan, pendetailannya kapan, SPP-nya kapan. Jadi aku asumsiin aja semuanya itu langsung sudah SP2D dan sudah BAST gitu. Jadi kan kalau BAST kayak kemarin aset yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Terus pas pendetailan atau registrasi baru kita akuin tanahnya bahwa tanahnya itu sudah diregister makanya pada aset tetap yang belum diregister. Lalu pas validasi SPP, utang yang belum diterima tagihannya didebit, belanja modal yang harus dibayar. SP2D-nya belanja modal yang harus dibayar pada dekel. Nah, kalau jurnal kasnya kayak kita biasa, belanja modal, tanah pada dekel, gitu. Belanja modal aja bisa sih sebenarnya, tapi lebih baik dirinci kan ya. Udah, kalau nomor 1 aman kan ya? Selanjutnya untuk nomor 2, ini ada menerima hibah aset tanah dari warga yang diperuntukkan bagi gedung sekolah dasar. Berdasarkan surat terima dan berita acara hibah, tanah tersebut diketahui merupakan tanah warisan keluarga dengan nilai wajar pada tanggal penyerahan 500 juta rupiah. Jadi karena ini adalah hibah, jadi dia kan bilang udah BST juga, kita catat aja aset tetap tanah yang belum diregister pada hibah yang belum disahkan, karena dia berubah hibah langsung. Lalu pendetailan ini sama kayak kita registrasi bahwa kita akui nih tanahnya itu udah diterima pada aset tetap tanah yang belum diregister. Lalu SPHL ini surat pernyataan hibah langsung ya? Kalau nggak salah. Nah, itu diakuin deh, itu hibahnya udah disahkan gitu. Makanya hibah langsung yang belum disahkan didebit di sini, kan awalnya di sini kredit. Kita debit, hilang, jadinya pengesahan hibah langsung. Jadi keseluruhan jurnal ini akan menghasilkan jurnal tanah pada pengesahan hibah langsung. Lalu di jurnal kasih kita no entry, karena kalau kalau hibah langsung kan kita cuma nerima barang aja, nggak ada uang yang keluar atau uang yang masuk gitu. Udah gitu aja kalau untuk hibah. Lalu yang nomor 3, melakukan pembelian komputer sebanyak 10 unit. Nilai komputer tersebut 70 juta rupiah. Dan selain itu terdapat biaya instalasi 1,1 juta. Selain itu dalam komponen belanja modal terdapat honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,4 juta dan biaya perjalanan dinas 500.000. Nah, seperti nilai perolehan pada umumnya sendiri, kalau sampai barang tersebut bisa digunakan, semuanya kan jadi nilai perolehan, sampai honorariumnya, sampai biaya perjalanan dinasnya pun harus kita masukkan. Jadinya totalnya adalah 74 juta rupiah untuk menghasilkan, peralatan dan mesin berupa komputer tadi. Makanya di sini langsung aja kita ikutin jurnal yang tadi, tapi berupa peralatan dan mesin. BAST, pendetailan, validasi SPP, SP2D. Udah. Terus kalau untuk ininya, belanja modal peralatan dan mesin pada dekel untuk jurnal kasnya. Udah, kalau di sini kan aman aja nih. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini, jadi pada tanggal 20 April 2009, Satker ABC melakukan pembelian sebuah kompleks gedung perkantoran
dengan rincian harga beli tanah 8 miliar dan harga beli gedung 12 miliar, biaya notaris dan balik nama 60 juta, dan pajak 2 miliar. Pembelian tersebut dilakukan secara tunai melalui SPM atau SP2 DLS. Biaya perolehan gedung perkantoran termasuk nilai tanahnya adalah sebesar 8 miliar, 8 miliar, 12 miliar, 60 juta, 2 miliar. Nah, jadi gini, untuk perolehan gedung perkantoran dan tanahnya ini aku pisah. Karena gimana ya, tanah dan gedung itu kan emang harus sesuatu yang berbeda. Jadi aku pisah. Tapi di sini kan dia bilang biaya notaris dan balik nama serta pajaknya ini nggak spesifik apakah itu punyanya tanah atau punyanya gedung dan bangunan. Jadi aku asumsiinnya gini, jurnalnya sama, cuma nominalnya. Jadi kan untuk aset tanah ini aku pakai proporsi. Misalnya gini, kita kan harga beli tanahnya itu sebesar 8 miliar. Udah kita catat aja 8 miliar nih di sini. Lalu untuk menghitung kita itu dapat berapa sih biaya notaris dan balik nama sama pajaknya, aku pakai proporsi. Jadi kan antara harga beli tanah itu 8 miliar, ditambah 12 miliar untuk harga beli gedung. Jadi kan totalnya 20 miliar nih. Karena kita yang sebagai tanah, jadi sini 8 miliar per 20 miliar. Ini sebagai proporsinya gitu loh. 8 miliar per 20 miliar dari 60 juta biaya notaris dan balik nama. Jadi kita dapat biaya notaris dan balik nama itu sebesar proporsi dikaliin 60 juta gitu. Lalu yang untuk pajaknya sama, proporsinya tetap pakai yang tadi 8 miliar per 20 miliar. Dikalinya dengan 2 miliar di sini yang pajak. Jadinya aku dapat sebesar 8 miliar 824 juta. Nah, kalau kalian nggak mau pakai ini, nggak usah pakai proporsi gitu, anggap aja semua biaya notaris dan pajak ini punyanya gedung dan bangunan juga nggak apa-apa. Soalnya ini aku juga pakai asumsi soalnya. Biar bisa kebagi gitu loh. Ini tanah, ini gedung dan bangunan. Gitu. Ada yang Jadi kalau misalnya dia punyanya yang gedung bangunan ya berarti yang tanahnya 8 M aja gitu ya? Iya. Terus itunya juga langsung ditambahin 60 juta gitu yang di gedung bangunannya. Ibaratnya kayak Oke kita deh. beli tanah, pas kita harga beli tanah itu ibaratnya udahlah, udah bersih gitu loh. Bisa juga kita asumsiin gitu. Oke deh, aku gitu. Makasih. Ya. Pokoknya nanti hasil totalnya itu asal dapat 22 miliar 60 juta rupiah. Cobain aja tambah ini gitu. Jadinya coba ya. Feb, Ya. itu Ya. boleh nggak nanti kita nulisnya itu kan, jadi kan kamu pisah itu yang pajak sama yang balik nama. Kalau langsung gini, misalkan itu yang tanah 8 miliar per 20 miliar, kalinya langsung 2 miliar 60 juta, boleh nggak? Kayaknya nggak apa-apa deh. Hasilnya sama sih, tapi itu lebih bagus yang mana? Ya, banget soalnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ditambahin, malah jadinya ringkes kan. Cuma aku di sini cuma mau apa sih, kayak nunjukin aja angkanya segitu gitu loh. Kayak ini buat pajak, ini buat ini. Kalau disatuin juga nggak apa-apa, ibaratnya kayak untuk biaya notaris, balik nama sama pajak segitu gitu loh. Nggak apa-apa. Terus ini yang aset, yang ini. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ini kan 8 miliar tadi, apa sih namanya, pembilangnya. Kalau di sini pakainya 12 miliar. Udah gitu aja sih, terus depannya 12 miliar. Makanya dia dapatnya segitu untuk gedung bangunan. Kalau menurut kalian emang harus dipisah kan ya? Atau ada pendapat lain yang mau kayak tanahnya gabungin aja sama Aja, Pak. Terus terserah ngikut lah. Kita
kamu bikin 3 itu aja, yang satu misal kayak punyamu, atau mau yang kayak aku tadi tanahnya yang 8, atau mau digabung gitu aja. Nah takutnya bapaknya curiga, bapaknya tuh gitu kan soalnya. Oh iya 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 iya. Iya kan? Iya. Toh ya nggak apa-apa, maksudnya kayaknya kalau cuma latihan itu nilainya nggak yang sampai dilihat banget gitu loh. Oke. Nanti kalau ada perbedaan pendapat juga nggak apa-apa kok. Asal totalnya segini 22 miliar 60 juta gitu. Oke, sudah tanah gedung bangunan tadi nomor 4. Aman kan ya? Nah, ini yang nomor 5. Ini tadi kan perolehan gedung dan bangunannya melalui pembelian ya? Ya. Nah, kalau yang ini melalui membangun sendiri atau swakelola. Sama, semuanya itu kalau nilai sampai dia bisa dipakai, itu jadi nilai perolehannya kan. Jadi di sini 11.465.000.000. Langsung aja. Jadi nggak ada bedanya gitu kalau pembelian sama swakelola, walaupun kalau dipikirin ya, kalau swakelola itu, kita kan butuh duit, nggak bisa dong di akhir pas BAST baru dikasih duit gitu. Tapi mungkin, ini pendapat aku ya, pendapat aku, walaupun sebelum BAST kan dia membangun sendiri, ya duitnya dari situ. Tapi kita belum ngasih jurnal, sampai akhir dulu baru kita jurnal. Karena kan kita nggak tahu nilai perolehan asetnya itu berapa total akhirnya, sampai barang itu jadi gitu loh. Ya walaupun dia swakelola gitu. Udah 11.465.000.000. Jurnalnya juga sama pakai BAST, pendetailan validasi SPP, SP2D. Jurnal kasnya juga sama, belanja modal gedung dan bangunan pada detail. Selanjutnya yang nomor 6. Pada tanggal 20 Maret 2009, Kementerian PU membangun jalan 100 km. Pembangunan jalan dilakukan oleh kontraktor dengan total nilai kontrak sebesar 500 miliar. Biaya tersebut belum termasuk biaya pembebasan tanah yang akan dibangun jalan tersebut sebesar 100 miliar. Pembangunan jalan dibutuhkan waktu 8 bulan. Berarti kan nilai kontraknya ini harus ditambahin 100 miliar sampai jalan itu siap digunakan gitu loh. Makanya langsung 500 miliar tambah 100 miliar di sini. Jurnalnya sama. Tapi di sini pakai JIJ, Jalan Irigasi dan Jaringan. Terus jurnal kasnya sama, belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dekal. Lanjut yang nomor 7. Kementerian A telah menempati gedung kantor yang dipinjam dari Kementerian B sejak tahun 2006. Nilai tanah dan gedung kantor tersebut masing-masing 20 miliar dan 50 miliar. Pada tahun 2009, Kementerian A melakukan renovasi atas gedung kantor tersebut dengan total nilai sebesar 15 miliar. Renovasi tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat gedung kantor. Jadi, ibaratnya ini kan kita pinjam, si A pinjam gedung dari B. Terus si A itu ngerenovasi gedungnya si B. Si A ini nyatetnya apa gitu loh. Jadi kalau aku nemu di PPT, kalau kasusnya kayak gini, kita nyatetnya sebagai aset tetap lainnya. Kategorinya sebagai aset tetap renovasi. Coba ya, aku cekin ya. Soalnya kalau kita akuin sebagai aset tetap kita, itu nggak etis. Nah, dia kan udah melewati kapitalisasi dan menambah manfaat kan. Ya nggak ada di sini. Mana ya?
Hmm. Kemarin ada deh. Nih, jadi kita itu kan melakukan renovasi aset tetap, bukan milik, gitu. Ini sebenarnya bukan milik di luar lingkup sama di dalam lingkup itu sama aja. Nih ya, coba baca. Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan, akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya, strip aset renovasi, dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Sama, di sini juga, walaupun dia kan kita nggak tahu nih dia dalam lingkup entitas pelaporan atau di luar lingkup entitas pelaporan. Tapi kalau di sini dia bilangnya sama. Nah, beda lagi kalau kita renovasi aset tetap milik sendiri. Jatuhnya kan kita kayak kalau untuk merenovasi milik sendiri, terus ternyata menambah masa manfaat, ya kita anggap sebagai penambah aset dong. Kalau ini kan miliknya orang lain, makanya kita nganggapnya sebagai aset tetap lainnya, strip aset renovasi gitu. Aset tetap lainnya itu beda ya sama aset lainnya. Gimana maksudnya? Ulangi lagi. Jadi Kalau yang buat lainnya tadi gimana maksudnya miliknya orang lain? Jadi kalau milik orang lain, kita itu nyatetnya sebagai aset tetap lainnya, yaitu sebagai aset tetap renovasi tadi. Nama akunnya itu aset tetap renovasi kalau di BAS. Ibaratnya gini, kan kita sering namain tanah, jalan irigasi dan jaringan. Nah, kalau namanya ini adalah aset tetap renovasi. Kategori dia itu berada di aset tetap lainnya. Oh, ya bisa dimengerti. Heeh. Nah, itu beda lagi ntar sama aset lainnya. Kalau aset lainnya itu kayak yang ada kan penghapusan Ya, BMN. dia bukan aset tetap gitu kan? Heeh, bukan. Dia sebagai aset lainnya gitu. Mantap, lanjut. Oke. Jadi yang ini kita catatkan sebagai aset tetap lainnya, ATR yang belum kita samain bentukannya, jurnalnya kayak gini, tapi dia sebagai aset tetap lainnya, aset tetap renovasi, sebesar 15 miliar. Udah, sampai situ ininya juga, di sininya juga jadinya belanja modal lainnya pada dekel. Tuh, sebesar 15 miliar. Terus ini yang 8, pada tahun 2009, Kementerian S melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan sebagai berikut. Tanggal 10 Agustus, dilakukan kegiatan pemasangan keramik yang semula hanya berupa lantai tanah, jumlah 600 juta dengan pembebanan pada akun belanja modal gedung dan bangunan. Berarti otomatis kalau dia dijadikan belanja modal gedung dan bangunan, artinya dia menambah itu dong, menambah masa manfaat, menambah nilai aset ya, heeh. Terus untuk tanggal 10 September dia melakukan pengecatan, 600 juta ini juga udah melewati kapitalisasi. Kan kapitalisasi untuk gedung dan bangunan 25 juta. Nah, kalau ini juga tanggal 10 September dilakukan pengecatan taman gedung sejumlah 300 juta dengan pembebanan pada akun belanja pemeliharaan. Karena dia nggak menambah masa manfaat, cuma yang ngecat taman gedung doang, jadinya dia termasuk ke belanja pemeliharaan dan masuknya entar jadinya beban pemeliharaan juga. Jadi untuk yang tanggal 10 Agustus kita jurnalnya aset tetap gedung bangunan yang belum diregister karena anggapannya karena dia, menambah masa manfaat tadi melewati kapitalisasi, akhirnya kita catat dia sebagai penambah nilai gedung kita. Makanya dia jadinya penambah gedung dan bangunan kan di sini di debit 600 juta. Jurnalnya kita anggap aja kayak tadi BAST-nya, pendetailannya, validasi SPP, SP2D, 600 juta. Lalu untuk ininya juga belanja modal gedung dan bangunan sesuai yang diperintah di soal pada dekel 600 juta. Selanjutnya yang 10 September 2009 ini kayak ini jurnal dulu. Kita pakainya yang LS pasti ya, 300 juta nggak mungkin pakai UP. Tapi belanja yang tidak menghasilkan aset. Jadi kan seharusnya ada kontrak tuh yang dicadangkan untuk belanja, tapi aku anggapnya nggak ada aja di sini.
karena nggak ada di soal juga. Jadi langsung aja ke SPP-nya, yaitu beban pemeliharaan pada belanja yang masih harus dibayar 300 juta. Terus belanja yang masih harus dibayar pada dekel 300 juta. Terus jurnalnya ini kan beban pemeliharaan. Jadinya juga belanja pemeliharaan pada dekel sebesar 300 juta. Gitu. Oke, selanjutnya yang 9. Aku 9 ini agak bingung juga. Tapi ya udah. Jadi sebuah pengembang ingin merulslek tanah yang di atasnya telah dibangun jalan milik Kementerian PU karena tanah tersebut masuk ke dalam rencana pengembangan perumahan. Kita anggap diri kita sebagai Kementerian PU. Nah, pihak pengembang menawarkan tanah lapang miliknya yang masih dalam kawasan mereka sebagai pengganti tanah milik PU tersebut. Nah, nilai tanah milik PU itu adalah 10 juta dan nilai jalannya miliar dan nilai jalannya 5 miliar. Terus nilai tanah lapang yang pengembang mau tuker sama kita adalah 20 miliar. Kalau dilihat dari sini artinya kita melakukan pertukaran aset yang tidak serupa. Jadi jadi aku baca di sini. Nah ya, ini kali ya. Astaga, udah deh. Nah, kan tadi ibaratnya kita tuh punya tanah sama jalan, kita tukar sama tanah lapang, berarti kan ini adalah tidak serupa. Jadi dinilainya sebesar apa? Sebesar nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu sebesar aset yang dilepas. Jadi yang kita terima itu dinilai sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Kita nerima aset, terima aset sebesar yang diperoleh. Kan kita sini aja deh. Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas telah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransferkan. Bentar. Oh, ini ada dari Muklisa nih, bentar. Muklisa, ini semuanya ada di itu ya? Ada di... Semuanya mirip. Semuanya, sumpah. Cuma aku tuh bingung, kayak akunnya tuh beda sama kayak kas akrual. Coba aku share ya bulteknya. Ya, kalau kamu mau share screen sini nggak apa-apa nih. Apa share screen bulteknya? Boleh. Bentar ya. Aku berarti. Iya, kamu lagi buka laptop nggak? Iya, bentar-bentar. Oke ya, aku stop dulu ya. Karena ini angkanya sama banget. Persis, cuy. Makanya. Ini aku tinggal langsung. Bentar. Cuma allow to, ini apa sih pencetannya? Allow to multipin apa allow apa? Bisa nggak kalau langsung share? Nggak bisa ya? Ada yang tahu nggak caranya gimana? More. Oh, multiple. Udah. Oh ya, oke. Tadi sampai yang pertukaran aset ya? Iya, pertukaran aset. Ini kan mirip banget. Jadi dia juga merulslek. Nah,
punyamu tadi aset tetap tanah juga. Aset tetap Iya, tanah terhadap. Nah, ini aku bingungnya tanah sama jalan. dia nggak ada keterangan ininya sih. Tanah apa? Pendapatannya. Langsung aja. Oh iya, paham. Ini dia sejenis enggak Oh, sih? iya. Jadi labanya tuh nggak Sejenis banget. diakui. Oh, kalau sejenis kan labanya nggak Hmm. diakui. Makanya dia langsung jadi pengurang aset tanahnya yang diterima 15 juta. Oh iya. Apa ini dia yang anggapnya serupa atau Iya, enggak sih berarti? anggapnya serupa. Soalnya ini labanya nggak diakui. Kalau misalnya dia dianggap nggak serupa, labanya nanti ada diakui. Oh gitu ya. Berarti ini anggapannya serupa ya. Oke. Anu, Mukhlisa yang soal-soal sebelumnya gimana? Ada beda nggak sama jawaban tadi atau gimana? Ada sih. Apa ya misalkan? Yang sebelumnya tadi apa sih? Yang bingung tadi apa ya? Bentar. Ada tuh tapi kayak kas apa sih tadi? Lupa. Nah, gitu Bentar, loh. aku cek. Kas umum negara. Jadi kayak bingung banget. Sebenarnya masuk sama logikanya, masuk sama punyamu sih jawabannya. Cuma ya kok ini gini gitu. Oh, alah. Pemasangan keramik nih sama banget. Lah kan, ya kan. Pengecitan gedung. Ini Ini jurnalnya apa? gini. Nah, aku bingung ini maksudnya apa ya? Kayaknya tuh nama dekel versi lain nggak sih? Nah, ini udah ada dekel. Iya sih ya. Untuk belanja modal kan itu jurnal kasnya. Iya. Oh iya ya. Apa ini masih cash toward accrual? Itu tahun berapa? 2012 ya? Itu tahun berapa ya? Itu 2012. Oh iya. 2012. Itu di atas di itunya tulisannya. Mana sih? Iya, Di link. Iya. 2012 itu apa ya? Masih Jauh banget cuy. Tapi Yaudah, itu di bukunya ada tulisannya ini. Di bukunya aset tetap akrual. Sesuai kok Bultek nomor 15 sama yang di apa ini sih? ditulis. Aku tadi lihat judulnya, lihat linknya. Itu kayaknya bener Ya, kok Bultek Oh, 15. udah bener ya. Tapi Kalau- untuk yang jurnal ya, Soalnya di PowerPoint yang jadi peraturan kan Bultek 15. Lah itu Bultek 15 kayaknya emang terbitnya tuh mungkin 2012 tapi baru kepake 2015. Soalnya PMK akrual bisa aja ya. pertama kali kan 2013 kan. Iya, Terus aku pernah dengar diperbarui yang 2016. dosen pernah ngomong siapa ya? Dosen siapa? Nggak tahu kamu dosen siapa, Bang. Dosen Sarah nggak sih? Iya, Sarah. Mantap. Ini berarti gimana? Berarti Kayaknya ini tuh juga suruh menyesuaikan deh. Sebentar tadi misalkan apa ya? Kayak gini. Mana sih? kayaknya kalau apa sih namanya? Kalau pemakaian dekel tuh udah bener nggak sih kita nggak pakai kas apa sih? Iya. Kas di kas Makanya umum. tadi logikanya tuh kayaknya udah masuk punyamu. Cuma yang pertukaran tanah tadi nggak tahu nih. Lihat yang tadi dong, yang tadi apa sih namanya? Gedung bangun pengecatan tadi. Belum kelar aku lihat jurnal. Yang renov. Ya. Yang renov. Kalau tadi berarti kita itu aja ya, yang aset tetap tanah pada aset, tapi keuntungannya nggak diakuin karena kita anggap ini serupa, gitu ya. Yang mana sih tadi? Mana tuh?
Apa ya kata kuncinya? Pengecatan? Nah, tadi apa yang bukan milik? Yang di luar apa yang Bukan milik. tidak ada Oh, keterangannya ding ya? mm-mm. Apa jangan-jangan soal-soal bapaknya dari sini semua ya? Yang Oh, aset tetap sih iya. oh iya. Coba Soalnya sama kan nih. mau lihat yang ini. Ke bawah dikit dong, please. Nih, belanja barang dekel, beban pemeliharaan dekel juga kita. Bener kok. Berarti anggap aja sebutan kas di kas umum negara ini adalah dekelnya. Gitu kali ya. Berarti sebenarnya tuh ini juga ada akunnya cuma dicoret-coret gitu kan ya? Kita tuh karena aku tuh ngambil yang akunnya banyak gini, akunnya banyak gini gara-gara bapaknya kan pernah bilang bapaknya itu nilai per step gitu. Ya walaupun di soal itu nggak dibilang bahwa SPP-nya kapan, SP2D-nya kapan, tapi kan bapaknya pernah bilang kalau nggak salah lebih baik yang panjang gitu. Ya nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu deh. Yang lain siapa tahu ada yang tahu. Yaudah lanjut aja dulu. Lanjut ya. Yang tadi berarti Buat referensi aja ntar kalau bingung. oh iya bisa. Oh ya, nanti Lisa berarti kamu sambil liatin ya, kira-kira sama nggak sama yang aku kasih tahu gitu. Kalau yang tadi sama nggak? Ya, cuma beda di kas itu loh, Pas di kas umum. kas umum negara. Oke. Sip. Nanti coba aku nanti ya habis ini deh. Oke, sekarang nomor 9 tadi awalnya yang kita pakai 20 juta ada pendapatan LO, tapi karena dianggap serupa, tadi ada di PPT bilangnya kalau serupa itu nggak ada keuntungan dan kerugian. Jadi kita anggap di sini yang kita terima itu sebesar 15 miliar juga. Aku nulis 15 juta ya. Nah, di sininya juga, enggak, salah. Jurnal kasnya nggak dicatat, cukup jurnal akrual. Sudah, kita langsung ke nomor 10. Aku tidak paham. Gimana? Yang ini yang barusan nomor 9. Oh, jadi gini, nomor 9 kan kita dijelasin. 9 itu kita tukar. Kita tuh sebagai Kementerian PU punya tanah 10 miliar, punya jalan 5 miliar. Terus si pengembang ya itulah pengembang, dia punya developer tuh 20 miliar tanah lapang, mau barter. Mau nggak? Kamu dapat 20 miliar tanah lapang, aku dapat tanah yang tadi yang sama jalan 15 miliar totalnya. Nah, jadi kalau di pertukaran itu ada 2 jenis, yaitu pertukaran yang serupa sama pertukaran yang tidak serupa. Coba beda lagi. Bentar aku bukain PPT-nya. Nah, jadi kalau kita anggap serupa, nih, suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Nah, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Ya kan tadi kan dapatnya kita 20 miliar, sedangkan mereka dapat 15 miliar, tapi kita anggap ini adalah suatu aset yang serupa. Maka keuntungan dan kerugiannya tidak diakui. Tapi kalau dia tidak serupa itu diakui. Iya. Nah, ini coba ya. Yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu jadi menurutku ya setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang penting ditransfer atau diserahkan. Jadi harus ada uangnya gitu loh. Kalau kita rugi
Iya kan? Tergantung harga jual aset lamanya nggak sih? Tergantung harga jual. Aset lamanya. Jadi nanti bisa dibandingin sama nilai buku asetnya. Baru kita tahu kita untung apa rugi. Misalnya aset kita aset lama kita tuh harga nilai bukunya 30 juta kan. Terus harga jualnya cuma 25 juta. Berarti nanti kita kan dapat aset misal seharga 40 juta. Berarti kan aset barunya 40 juta tuh. Terus aset lama kita nilai bukunya 30 juta, tapi cuman dijual harga 25 juta. Berarti kan kita bayar selisihnya itu loh antara nilai harganya. Gimana ya? Aku bingung kalau jelasin. Aku tadi nyoba ngerjain soal, tapi bukan soal itu sih. Bukan soal akum di akuntansi biasa. Oh, Aku jadi foto bentar. boleh. Semangat, ayo dicoba lagi. Yang Saroh belum ngeh piye-piye. Tadi soalnya dia dari berapa sih? Coba kita pakai angka ya. 3. Ayo. Maaf ya, gengs. Soalnya aku butuh paham ya. Sorry. Jadi itu aku kirim di grup, tapi itu kita tuh gini, misalnya aset lama kita tuh harganya 80 juta kan. Terus sampai kita mau jual itu ada penyusutan buat nyari nilai buku. Nah, misal penyusutannya itu 30 juta, habis itu nilai bukunya kan 50 juta. Dan misalnya ini kita belum diketahui kas yang harus dibayar. Terus ada harga aset barunya, misalnya harga aset barunya tuh 56 juta. Nanti kas yang harus dibayar kan 4 juta. Nah, pas bikin jurnal itu nanti akumulasi penyusutan ke aset baru, harga aset barunya berapa. Kalau misalnya kita rugi, berarti kan kita rugi itu di debit, tapi kalau kita laba itu di kredit. Intinya tuh harus ada harga aset lama itu dihargai berapa sama dibandingin sama nilai buku. Itu buat kita tahu kita tuh untung sama ruginya berapa. Dan itu Berarti lagi-lagi hanya berlaku ini kayak dijual gitu ya jadinya? Tapi kayak apa ya? Kita nggak ngeluarin duit sebesar harga yang kita beli, cuman kita nukerin aset. Kalau misalnya kita itu rugi, itu berarti kan kita nambah bayar kas sesuai penjualan, sesuai harga aset lama kita tuh dihargai berapa gitu loh. Ini ada nggak sih pas manajemen keuangan atau apa sih yang pertukaran aset kita ngitung ini dulu, ngitung nilai bukunya dulu. Aku lupa semester kemarin. Tes guys, dengar suaraku nggak? Akuntansi biasa tuh, akuntansi 2 nggak sih? Iya, kayak akuntansi pas pengakun juga. Halo. Maksudnya pengakun 2. Masuk. Dengar, Pak, dengar. Ya, bentar. Recording was not completed. Ini kayaknya ini kan akun bersama ya.